Ya, jumlah kasus positif virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Jika terus terjadi lonjakan kasus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa lockdown tidak dapat terhindarkan. Lantas apa yang terjadi terhadap negeri kita jika mau tidak mau langkah ini harus dilakukan? Kami ulas lebih dalam untuk Anda, lockdown ekonomi versus hidup mati. Ya, pandemi COVID-19 semakin menjadi-jadi di luar China. Sejumlah negara juga sudah ramai-ramai mengambil tindakan lockdown. Yang terbaru, negara tetangga kita Malaysia menutup wilayahnya sejak hari ini tanggal 18 Maret selama 2 pekan. Diketahui kasus infeksi COVID-19 di Malaysia sudah mencapai 566 kasus, belum ada kematian, dan 42 orang dinyatakan sembuh. Selain Malaysia, juga ada Filipina yang terlebih dahulu melakukan lockdown di ibu kota Manila selama 1 bulan. Langkah ini terjadi ketika Filipina saat itu memiliki 52 kasus. Dan saat ini update terkini yang kita dapatkan sudah ada 182 kasus di Filipina, kemudian 12 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya dinyatakan sembuh. Lantas peraturan apa saja yang diberlakukan oleh pemerintah kedua negara ini saat masa lockdown, yaitu pembatasan kerumunan warga dari aktivitas keagamaan hingga dari pendidikan seperti sekolah juga diliburkan selama 1 bulan. Penutupan seluruh tempat usaha juga kecuali supermarket dan toko kebutuhan sehari-hari masih dibuka. Dan kemarin yang terbaru lagi, Filipina memutuskan untuk menutup pasar keuangan mereka, baik itu perdagangan mata uang, obligasi hingga bursa saham, semuanya dihentikan sementara. Nah, penambahan kasus di Indonesia tak bisa dipungkiri nyatanya memberikan opsi juga bagi pemerintah untuk melockdown. Tetapi apa yang harus disiapkan oleh pemerintah jika nantinya harus menerapkan hal ini? Pertama adalah batasan lockdown harus jelas. Pemerintah harus tegas karena lockdown ini tidak akan efektif jika dilakukan setengah-setengah. Dan kedua, seluruh protokol lockdown harus benar-benar disiapkan. Baik itu dari pasokan makanan dan kebutuhan pokok juga harus terjaga. Apalagi ketersediaan medis dan tenaga kerja medis juga harus memadai. Apalagi itu adalah fasilitas medis juga harus benar-benar disiapkan. Dan kemudian kebijakan finansial juga harus diberikan seperti stimulus karena lockdown nyatanya juga menyebabkan jutaan orang yang bekerja di sektor informal juga dapat kehilangan penghasilan. Maka itu beban finansial masyarakat seperti mungkin cicilan KPR sepertinya juga harus diringankan karena tidak ketinggalan juga ya warga yang berbondong-bondong melakukan panic buying mungkin untuk memperoleh kebutuhan pokok ini juga harus terjamin dapat memperoleh dengan harga terjangkau. Nah, kemudian apa yang membuat semakin banyak negara melakukan lockdown? Kita memang kembali lagi berkaca kepada negara yang sudah berhasil menekan angka penyebaran pandemi COVID-19. China pertama kali melockdown kota Wuhan dan kota-kota lainnya di Provinsi Hubei sejak Januari 2020. Saat ini melaporkan sudah ada penurunan kasus dan menyatakan lebih dari 62.000 warganya ini sembuh. Kemudian kita ke Korea Selatan yang juga melakukan lockdown khusus di kota Daegu. Ini juga sudah menyatakan 1.407 warganya sembuh. Dan kemudian kita ke benua Eropa yang paling tertekan yaitu negara Italia yang kedua saat ini dengan jumlah kasus terbanyak sudah menyatakan 2.749 warganya sembuh. Dan kita update juga bahwa Italia melakukan masa lockdown dari tanggal 10 Maret hingga 3 April 2020 mendatang. Lalu apa yang terjadi pada Indonesia jika lockdown harus dilakukan? Tidak bisa dipungkiri memang dampak negatif akan turut menghampiri perekonomian kita. Sektor yang paling terpukul adalah sektor pariwisata. Karena lockdown berlaku bagi wisata mancanegara maupun wisatawan domestik. Pasalnya, sektor pariwisata di dalam negeri ditargetkan berkontribusi 4,8% terhadap PDB. Skenarionya adalah jika pengeluaran total wisatawan baik itu dari mancanegara dan domestik ini turun 10%,
maka pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya 1,86%. Lalu bagaimana kalau sampai turunnya lebih anjlok lagi, mencapai 30%, maka perekonomian lebih tertekan lagi menjadi 0,57%. Jadi kalau pariwisata ini sampai lumpuh, maka perekonomian pun juga ikut terseret ke zona kontraksi. Aspek yang lain yang harus kita lihat juga adalah ketimpangan sosial. Karena lockdown memang tidak jadi persoalan mungkin untuk masyarakat menengah ke atas, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu seperti pengangguran dan juga orang yang bergantung mungkin terhadap pendapatan sehari-hari, jelas akan terasa bagi mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan resiko yang juga ditanggung oleh pelaku usaha ataupun perusahaan? Cash flow perusahaan juga diprediksi dapat menurun karena lockdown ini. Saat lockdown, perusahaan juga tetap harus membayar bunga bank dan juga harus menanggung gaji karyawan. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, jika semua ini terjadi, maka perekonomian Indonesia pun juga terancam bisa mati. Dan saat ini, Presiden Jokowi masih belum melakukan lockdown. Meski begitu, ada sisi pro dan kontra yang perlu kita amati jika nantinya opsi ini mau tidak mau dilakukan. Dari sisi pro, memang lockdown ini adalah upaya efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana dengan sisi kontranya? Kegiatan ekonomi akan terhenti karena ditutup sementara. Dan imbasnya perusahaan berpotensi merugi karena beban pengeluaran tetap dikeluarkan, tetap harus ditanggung, tetapi tidak sejalan dengan produktivitas. Dan yang paling mengerikan adalah jika sampai seperti ini, perusahaan terus merugi, sampai perusahaan sampai gulung tikar, maka ancaman PHK bagi pegawai juga akan terjadi. Jadi kita harus ingat, lockdown ini juga memicu penurunan transaksi, bahkan pengeluaran masyarakat juga bisa berpotensi berkurang 100%. Dari aspek pengeluaran yang menurun drastis seperti ini, ekonomi global juga dapat terkontraksi, bahkan kontraksinya ini besar sekali, bisa minus 4,04%, sehingga multiplier effect seperti ini yang jadi pertimbangan. Saat ini pemerintah terus memberi opsi mungkin dari seluruh aktivitas yang dilakukan dari rumah, sekolah diliburkan, kerja dari rumah, tetapi pemaparan seperti ini jika lockdown terjadi, apakah setuju atau tidak kita jika lockdown memang mau tidak mau harus dilakukan oleh Indonesia?